Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita akan membahas satu tema tentang siksa kubur yang kita ambil dari buku yang saya tulis, yaitu 50 sebab terhindar dari siksa kubur. 50 sebab seseorang itu dapat terhindar dari siksa kubur dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Azab kubur yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan, yang kita berlindung kepada Allah. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kita mengharapkan Allah memberikan perlindungan, pertolongan dan keselamatan kepada kita semua, sehingga kita pun semua mudah-mudahan terhindar dari siksa kubur. Nah, kita akan bacakan bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari siksa kubur. Menjadi mukmin yang bertauhid. Sebab yang pertama, seseorang itu terhindar dari siksa kubur, yaitu menjadi mukmin yang bertauhid. Intinya, seluruh amal soleh itu punya peluang untuk bisa menjadikan seseorang terhindar dari siksa kubur. Dan intinya seluruh dosa dan maksiat pun punya peluang, sehingga itulah menjadi sebab seseorang mendapatkan siksa kubur. Jadi pertama, menjadi mukmin yang bertauhid, mukmin yang betul-betul beriman, memiliki akidah yang sahihah, bukan sekedar mukmin, bukan sembarang mukmin. Karena banyak orang yang mengaku Islam, mereka mengaku Muslim, KTP-nya Islam, tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan seorang Muslim. Maka hendaknya kita menjadi seorang mukmin yang bertauhid. Karena Nabi SAW bersabda, jika seorang mukmin telah diletakkan di dalam kuburnya, ya, lalu dia pun akan didatangi oleh malaikat. Dan malaikat ini adalah malaikat Munkar dan Nakir, yang akan bertanya kepadanya tentang 3 pertanyaan. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Apa agamamu? Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu? Ditanya 3 pertanyaan yang sangat mudah untuk kita jawab saat ini. Tapi nanti di sana yang menjawab bukanlah sekedar lisan, tapi iman dan amal saleh. Maka seseorang yang sudah diletakkan di dalam kuburnya didatangi oleh malaikat, lalu dia pun akan bersaksi. Dia bersaksi bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusannya, utusan Allah. Maka itulah makna dari kalimat di mana Allah berfirman di surah Ibrahim. Di surah Ibrahim, surah ke-14. Surah ke-14 ayat ke-27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh, ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dia mampu menjawab. Di dunia Allah teguhkan dia mengucapkan la ilaha illallah. Di akhirat pun nanti di alam kubur Allah teguhkan dia. Allah mampukan dia untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Ini namanya fitnah kubur. Semua kita akan mengalami, akan ditanya. Yang muslim maupun yang kafir, muslim, munafik atau kafir. Ada 3 klasifikasi manusia di muka bumi ini, tidak ada yang keempat, hanya 3. Mukmin, munafik, kafir. Semuanya akan diminta untuk menjawab. Orang-orang yang memang harus menjawab, ya, kecuali para nabi dan rasul, sudah jelas mereka orang-orang yang mulia. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan mereka tidak akan ditanya tentang pertanyaan-pertanyaan seperti itu, karena mereka sudah jelas surganya. Tetapi kita, orang biasa, orang awam, orang yang banyak dosa, dan kita bukan para nabi dan rasul, maka akan ditanya. Demikian Nabi mengatakan seperti itu. Jadi menjadi mukmin yang bertauhid berarti kita harus paham bagaimana kita memiliki akidah yang benar, yang tidak pernah mempersekutukan Allah dalam beribadah selama di dunia. Tidak ada sedikit pun di hati kita, atau di lisan kita, atau dalam perbuatan kita adanya unsur kesyirikan. Karena syirik merupakan dosa besar yang paling besar, kemungkaran yang paling mungkar, kezoliman yang paling zolim, dan kesesatan yang paling sesat. Dosa besar yang paling besar, yaitu dosa syirik. Kalau seandainya ada manusia yang mencampur adukan antara iman dan kesyirikan, maka mereka tidak akan mendapatkan rasa aman. Allah berfirman di surah Al-An'am, di surah ke-6 ayat ke-82. Di surah ke-6 ayat 82 Allah mengatakan alladzina amanu
walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, akidahnya benar, dan mereka tidak mencampur adukkan antara iman dan kesyirikan. Tidak, betul-betul murni akidah mereka. Tidak pernah menyembah kepada selain Allah, tidak pernah berdoa kepada selain Allah, tidak pernah meminta kepada selain Allah, tidak pernah bermunajat kepada selain Allah. Semua dosa syirik yang bisa lahir dari hati, lisan, dan perbuatan. Ada 3 jenis perbuatan dosa syirik yang bisa terjadi pada manusia. Apakah kesyirikan yang timbul dari hatinya, kesyirikan yang timbul dari lisannya, atau kesyirikan yang timbul dari anggota badannya. Na'udzubillah. Orang-orang yang betul-betul beriman dan tidak mencampurkan antara iman dan kesyirikan, kata Allah, mereka itulah yang akan mendapatkan rasa aman, dan mereka itu orang yang akan mendapatkan hidayah. Mendapatkan rasa aman, kata para ulama, mereka mendapatkan salah satunya rasa aman nanti di alam kubur. Subhanallah, banyak sekali ayatnya. Apalagi di dunia. Kalau mereka bahkan mempersekutukan Allah, maka mereka mendapatkan azab. Allah berfirman di surah Asy-Syu'ara, surah ke-26, ayat 213. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Dan janganlah kamu menyeru, menyembah, meminta kepada selain Allah, yang mana nantinya Allah akan menurunkan azab kepadamu. Dimanapun di muka bumi ada kaum yang mereka melakukan dosa syirik, maka mereka akan mendapatkan azab. Cepat atau lambat Allah akan turunkan siksaan, hukuman kepada mereka. Karena ada 3 dosa, kata Nabi, ada 3 dosa yang akan Allah segerakan hukumannya, balasannya di dunia. Dosa-dosa yang lain bisa jadi Allah balas di dunia, atau bisa jadi Allah balas nanti di alam kubur dan di alam akhirat berikutnya. Tapi ada 3 dosa, kata Nabi, yang akan disegerakan balasannya, hukumannya bagi pelakunya di dunia. Tidak menunggu sampai mati. Di dunia dia akan mendapatkan balasan selama mereka tidak bertaubat. Pertama, dosa zalim, al-baghyu, zalim. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, memutuskan tali silaturahim. Siapapun mereka dari kaum muslimin ini, yang ternyata mereka pertama berbuat zalim, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua, yang ketiga memutuskan tali silaturahim, maka lihat, cepat atau lambat, bisa jadi pada waktu itu juga, atau besoknya, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, nanti ada balasan yang Allah berikan kepadanya. Di dunia, wallahi, Rasul tidak pernah berdusta, dan banyak sekali kita lihat di masyarakat, orang yang sudah mendapatkan langsung balasan dari Allah ketika mereka zalim, durhaka sama orang tua, dan memutuskan tali silaturahim. Sebab yang pertama, dan banyak sekali dalilnya yang disebutkan di buku ini, tentang penyebab bahwa mukmin yang bertauhid akan Allah selamatkan, karena selalu dia memegang teguh dengan la ilaha illallah. Sebab kedua, seseorang dapat terhindar dari siksa kubur adalah tidak termasuk bagian dari orang kafir, tidak termasuk dari bagian orang kafir. Karena orang kafir akan mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat, tidak pernah berhenti. Dan kita lihat contohnya Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun, kata Allah di surah Al-Ghafir, surah Ghafir surah ke-40 ayat ke-46. Allah menjelaskan an-naru yu'raduna 'alaiha 'aduwwan wa 'ashiyyah. Kepada mereka Fir'aun dan bala tentaranya yang ditenggelamkan di Laut Merah. Ketika itu mereka berusaha mengejar Nabi Musa dan kaumnya, lalu Allah tenggelamkan, Allah siksa mereka dengan ditenggelamkan di Laut Merah. Ya. Dan kepada mereka, kata Allah, ditampakkan api neraka setiap pagi dan petang. Ditampakkan kepada mereka neraka, ditampakkan setiap pagi dan petang, dan nanti pun ketika terjadinya hari kiamat seperti itu. Kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayat ini berkaitan dengan siksa kubur. Setiap pagi dan petang ditampakkan neraka, dan mereka bisa melihat bagaimana siksaan yang akan mereka peroleh nanti di neraka. Subhanallah, ini merupakan salah satu bentuk siksa kubur yang didapatkan oleh orang-orang kafir. Ya, ini contoh siksa yang akan didapatkan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Yang ketiga, tidak menjadi seorang munafik. Siapa itu orang munafik yang akan mendapatkan siksa kubur? Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan,
orang munafik itu adalah seseorang yang berbicara tentang Islam, seseorang yang mengaku sebagai seorang muslim, tetapi dia tidak mau mengamalkan ajaran Islam. Hidup dalam kebohongan, karena sifat orang munafik idza haddatsa kadzaba. Apabila berbicara, dusta. Apabila berjanji, ingkar. Apabila diberikan amanah, berkhianat. Ada enggak orang seperti ini? Ketika berjanji, banyak ingkarnya. Ketika dikasih amanah, berkhianat. Mereka munafik, na'udzubillah min dzalik. Dan orang ini mengaku muslim, tapi tidak mau mengamalkan Islam. Dan tidak mau masuk ke dalam Islam secara kafah. Padahal Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Ayo dong. Hidup kita ini kan sebentar kan? Pasti mati. Berapa? 60, 70, 80 tahun. Sangat sedikit. Mati itu pasti. Lalu kita tidak mau mengambil ajaran Islam secara keseluruhan, setengah-setengah. Atau mengambil sesuai dengan hawa nafsu kita, selera logika kita, selera kepentingan duniawi kita. Padahal kehidupan dunia pasti binasa. Pasti kita akan tinggalkan. Benar? Dan kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya adalah kehidupan akhirat. Jadi orang munafik dikatakan dalam Al-Quran maupun hadis, ya salah satunya adalah di mana dijelaskan bahwa oleh Rasul SAW, dan adapun orang kafir dan orang munafik kata Nabi, maka kedua malaikat akan bertanya kepadanya, apa jawabanmu tentang orang ini? Apa jawabanmu tentang Rasulullah SAW? Maka dia mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Ketika ditanya, ya masuk ke alam kubur, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, kamu gimana? Kenal gak dengan orang ini? Tidak tahu. Dia tidak tahu siapa itu Rasulullah. Meskipun pernah ketemu dengan Rasul ketika di dunia, dulu masih hidup. Tapi nanti di sana yang menjawab ialah iman dan amal soleh, bukan mata kepala. Apalagi orang yang tidak pernah bertemu dengan mata kepala. Maka dia mengatakan, aku tidak tahu. Aku mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Maka kedua malaikat mengatakan, tidak, engkau sebenarnya tahu dan engkau tidak mau mengikuti. Tahu sebetulnya, tapi tidak mau mengikuti. Dia kafir maupun munafik. Kemudian dia pun dipukul dengan palu besar. Dipukul dengan palu besar dari besi dengan satu kali pukulan di antara kedua telinga, di tengah-tengah di sini. Dipukul dengan satu kali pukulan tepat di ubun-ubunnya, dan dia pun langsung menjerit dengan jeritan yang sangat keras yang dapat didengar oleh makhluk di sekitarnya kecuali dua golongan, yaitu jin dan manusia tidak bisa mendengar jeritan, lolongan, teriakan dari penghuni kubur tersebut. Karena ketika ditanya tentang Rasulullah, dia tidak tahu. Ini akibat dari kemunafikan. Lalu yang keempat, sebab yang keempat dapat terhindar dari siksa kubur adalah membaca surah Al-Muluk. Tentunya membaca sekaligus kita berusaha memahami, mentadaburi, dan mengamalkan isi surat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ini akan mewarisi cahaya iman di dalam hati, mendapatkan pahala yang besar, serta selamat dari azab kubur. Ya, ini juga banyak informasinya yang kita dapatkan dalam hadis. Ya, Rasul menjelaskan tentang ada seseorang yang didatangi di dalam kuburnya. Siapa yang mendatanginya? Malaikat. Lalu dihampirilah orang itu dari arah kedua kaki. Dihampiri dari arah dua kaki. Lalu kakinya berkata, tidak ada jalan bagimu untuk menyiksanya dari arahku, karena dia selalu membaca surah Al-Muluk untukku. Lihat bagaimana pertolongan dengan sebab membaca surah Al-Muluk yang memang dia pahami, ya. Kemudian dia pun datangi dari arah dadanya atau perutnya. Maka dada atau perutnya berkata, tidak ada jalan bagimu dari arahku, karena dia selalu membaca surah Al-Muluk untukku. Kemudian dia pun datangi dari arah kepalanya. Maka kepalanya berkata, kata Nabi, ya, tidak ada jalan bagimu dari arahku, karena dia selalu membaca surah Al-Muluk untukku. Maka ia adalah penghalang. Surah Al-Muluk adalah penghalang yang akan menghalangi seseorang dari azab kubur. Ia di dalam Taurat disebut surah Al-Muluk. Di surah, ya, Al-Muluk ini ternyata bukan hanya dalam Al-Quran, bahkan disebutkan juga dalam kitab Taurat, kata Rasulullah SAW. Masya Allah. Siapa saja yang membacanya di malam hari, siapa saja membaca surah Al-Muluk di malam hari, maka berarti ia telah berbuat banyak dan ia telah berbuat baik. Yang kelima, sebab seseorang itu dapat terhindar dari siksa kubur adalah membersihkan diri dari air kencing. Selalu dia berusaha membersihkan dirinya dari air kencing ketika dia buang
air, buang air kecil. Karena Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, air kencing memiliki kedudukan khusus dalam menimbulkan siksa kubur, yaitu dengan tidak membersihkan diri darinya. Lihat apa kata Nabi, aktsaru azabil qabr minal baul. Kebanyakan siksa kubur itu disebabkan oleh air kencing. Kenapa? Ya karena mereka tidak bersih ketika kencingnya, asal-asalan, kencing sembarangan, tidak dibasuh. Atau mungkin dibasuh tapi kencing tersebut bisa jadi terkena kepada badan atau pakaian sehingga najis di mana-mana. Ketika sholat pun tidak sah. Kebanyakan. Kalau kita lihat ini kan masalah kecil ya. Masalah yang ini juga bisa pahamlah semuanya. Tapi kita lihat realitanya. Banyak kaum muslimin yang tidak mau tahu masalah ini. Mereka asal pakai tisu saja ya, tidak dibersihkan dengan bersih yang sebenar-benarnya, masih ada air kencing tersebut di kemaluannya, atau mungkin terkena kepada percikan yang ada di pakaian maupun di tubuh yang lain. Kata Nabi, kebanyakan siksa kubur itu disebabkan oleh air kencing. Maka berhati-hatilah. Dan Nabi pernah melewati suatu kebun dari beberapa kebun di Mekah atau Madinah. Lalu beliau mendengar, kalau kita mendengar ya repot. Beliau mendengar suara dua orang yang sedang diazab di dalam kubur mereka. Dua orang yang sedang diazab dalam kubur mereka. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya keduanya sedang disiksa. Ini dua kuburan. Ya, Rasul mendengar ada siksaan yang dialami oleh dua penghuni kuburan tersebut. Sesungguhnya mereka disiksa, ya, bukanlah karena perkara yang besar dalam pandangan mereka berdua. Yang pertama diazab lantaran tidak bersih dari buang air kecil. Yang lainnya karena namimah, suka mengadu domba. Namimah berarti yang ke-6, mengadu domba. Suka mengadu domba di antara manusia. Kata Nabi, mereka berdua disiksa. Yang pertama karena buang air kecil, masalah itu. Yang kedua masalah namimah, suka mengadu domba manusia sehingga mereka bertengkar, mereka berperang, mereka bercerai dan seterusnya. Kemudian beliau menyuruh mengambil pelepah korma yang masih basah. Ada pelepah korma yang masih basah, dibelah menjadi dua, satu ditancapkan di sini, satu lagi ditancapkan di sini, di dua kuburan tersebut. Lalu beliau ditanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini? Pelepah korma dibagi dua, ditancapkan di kedua kuburan tersebut. Nabi mengatakan, semoga kedua orang ini diringankan dari azab kubur selama kedua bagian pelepah ini masih basah. Selama kedua pelepah korma itu masih basah, Rasul berdoa kepada Allah agar mereka diringankan siksaannya selama pelepah korma itu masih basah. Berarti berperan di sini apa? Doa Rasul apa pelepah kormanya? Doa Rasul. Doa Rasul kan? Nah ini kita lihat kaum muslimin ini salah kaprah. Maka kita lihat ketika mereka di kuburan-kuburan tuh banyak menancapkan pohon-pohon kan? Dia di kuburan-kuburan mereka ditancapkan pohon-pohon. Kenapa? Karena pohon-pohon ini nanti dengan sebab inilah mereka akan diringankan siksaannya. Mengikuti Rasul dengan hadis ini. Rasul menancapkan pelepah korma yang masih basah. Dan bukan karena dia, tapi doanya Rasul. Semoga kedua penghuni kuburan ini diringankan dari azab selama pelepah korma masih basah. Maka kita jangan menancapkan pohon-pohon di kuburan. Lalu yang keberapa tadi? 6, namimah ya. Tidak melakukan namimah. Kalau seandainya seseorang melakukan namimah, mengadu domba, maka dia mendapatkan siksa kubur. Yang ke-7, tidak melakukan ghibah. Menggibah. Ya, menggibah ini perbuatan yang sangat banyak kita saksikan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa ghibah adalah menyebutkan sesuatu yang berhubungan dengan saudaramu. Yang jika berita itu sampai kepadanya, maka dia akan membencinya. Baik itu menyebutkan aib, kekurangan di dalam badan, keturunan, agama, bahkan tentang pakaian, rumah atau kendaraannya. Kita membongkar aib seseorang. Dia punya kekurangan, dia punya aib, dia punya dosa, lalu kita ceritakan ke orang lain. Itu ghibah. Sahabat pernah bertanya, bagaimana pendapatmu jika yang aku sampaikan itu benar? Memang ada pada diri dia. Kalau memang itu benar ada pada dia, maka kamu telah menggibahnya. Dan jika tidak ada padanya, maka itu berarti kamu berdusta atasnya. Dan menggibah itu merupakan salah satu sebab terjadinya siksa kubur. Karena Nabi pernah ya sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kuburan, lalu beliau bersabda, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Keduanya tidaklah diazab karena suatu perkara besar dalam pandangan mereka. Yang pertama karena lantaran air kencing,
dan yang kedua karena faktor ghibah. Hati-hati ya. Kemudian yang kedelapan, penyebab seseorang terhindar dari siksa kubur adalah tidak menyakiti orang lain dengan lisannya. Ya, beda dengan ghibah dan namimah. Namimah tadi mengadu domba. Ya, yang dengan ghibah kita membongkar aib, menjelaskan tentang kekurangannya, ya, tentang bagaimana segala macam cacatnya dan segala macam ya. Adapun yang kedelapan ini tidak menyakiti orang dengan lisannya. Ya barangkali kita mencelanya, berkata keji, mengejek, menduduh tanpa bukti dengan perkataan bohong dan lain-lain. Karena adanya hadis di mana Nabi SAW bersabda, salah seorang dari keduanya yang ada di kuburan ini, kan Nabi sedang melewati kuburan, salah satu dari keduanya tidak bersuci dari kencing, sedang yang lain menyakiti orang lain dengan lisannya. Kemudian yang kesembilan, sedikit lagi ya, meninggal pada malam Jumat atau di hari Jumat, maka orang itu akan terhindar dari fitnah kubur atau siksa kubur. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim ya, yang wafat pada hari Jumat atau di malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah berkata, maksudnya Allah akan menjaganya dari fitnah kubur, yaitu pertanyaan dan azab kubur. Menjaganya dari pertanyaan, akhirnya dia mampu menjawab dan dia akan dijaga dari azab kubur. Meninggal di apa? Malam Jumat dan hari Jumat, tapi tentunya bukan orang sembarangan. Tentunya memang sebelumnya dia orang yang taat kepada Allah. Sebelumnya dia orang yang sudah soleh dan soleha. Sebelumnya dia orang yang bertobat. Sebelumnya dia orang yang sudah berhijrah. Sebelumnya dia orang yang mengikuti Rasulullah dan ikhlas dalam beribadah. Pas meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, maka kata Nabi dia akan terhindar dari fitnah kubur. Gak bisa kita sandarkan kepada semua orang ya. Kemudian yang ke-10, membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Ada hadis dari Nabi SAW ya. Nabi SAW bersabda, yu'tar rajul fi qabrihi. Seseorang nanti akan didatangi dalam kuburnya. Didatangi oleh siapa? Malaikat. Maka ketika didatangi dari arah kepalanya, bacaan Al-Quran dapat mencegahnya. Maksudnya mencegah dari malaikat yang akan memberikan hukuman. Bacaan Al-Quran akan mencegahnya. Nggak jadi dia disiksa kubur. Tetapi dalam hadis yang lain dijelaskan, ketika ya Rasul bertanya kepada dua malaikat, malaikat Jibril dan malaikat Mikail, tentang orang yang diazab di alam kubur, maka dikatakan, ya disampaikan pada Nabi informasinya, adapun orang yang pertama yang kamu datangi, yaitu kepalanya dipecahkan dengan batu, maka sesungguhnya ia seseorang yang mempelajari Al-Quran, kemudian ia pun menolaknya. Dia mempelajari Al-Quran, tapi setelah itu dia tolak, dia bantah, dia tentang, dia ingkari, dia berpaling dari Al-Quran. Dia pelajari, bukan dia tidak dipelajari. Apalagi yang tidak mempelajarinya, ini dipelajari. Dipecahkan kepalanya dengan batu sehingga hancur berantakan. Itu salah satu siksa kubur. Kenapa? Karena dia seseorang yang mempelajari Al-Quran, kemudian dia pun menolaknya. Lihat bagaimana siksaan yang akan dia terima nanti di alam kubur. Ini baru di kubur, bagaimana nanti di neraka. Kalau Allah tidak ampuni dosanya ketika di alam kubur, maka tentunya dia akan berlanjut dengan siksa yang akan dialami di neraka jahanam nanti. Nauzubillah. Orang yang sudah mempelajari Al-Quran tapi dia menolak, berarti ini orang munafik. Yang ke-11, berdoa agar terhindar dari siksa kubur. Berdoa agar terhindar dari siksa kubur. Nah ini adalah satu perkara yang sudah mungkin sering kita lakukan ya. Karena Nabi mengajarkan apabila salah seorang dari kalian membaca tasyahud akhir, maka hendaknya berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Ketika kita baca tahiyat, innaka hamidum majid. Nah sebelum salam hendaknya kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid
Dajjal. Ada 4 doa perlindungan yang Rasul ajarkan, Rasul baca, sahabat baca, apalagi kita. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa kubur. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah hidup dan mati. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ada 4 perlindungan. Kita mohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Dan Rasul mengajarkan baca ini sebelum salam. Baca juga doa di luar solat. Perbanyak kita berdoa kepada Allah. Karena orang yang selamat di alam kubur, dia akan lebih dimudahkan Allah mengikuti tahapan-tahapan akhirat berikutnya. Tetapi orang yang tidak selamat di alam kubur, maka dia akan lebih berat menghadapi tahapan-tahapan akhirat berikutnya.